Assalamualaikum, selamat datang kembali di kanal Firza Kutaraja. Beberapa waktu yang lalu saya sempat memposting video ya tentang judi online, dan tentu itu pembahasannya akan berimplikasi bagaimana kemudian apabila seseorang itu mendapatkan harta dari judi online. Oleh sebab itu kita akan membahas sedikit, berdiskusi sedikit tentang harta gitu. Nah, kebanyakan manusia itu sebetulnya memiliki tujuan utama dari hidup mereka, yaitu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa didapatkan oleh seorang manusia itu apabila dia itu mampu mendapatkan apa saja, baik dari aspek material maupun spiritual. Jadi kalau material saja, maka orang tersebut akan kosong secara spiritual. Tapi kalau kemudian dia diimbangi dengan spiritual, maka orang tersebut akan utuh ya secara orangnya, secara kepribadiannya gitu. Nah, oleh sebab itu, terpenuhi kebutuhan yang bersifat material ini bisa sandang, rumah, atau kekayaan lainnya, atau kemudian dia juga bisa memiliki penunjang-penunjang hidup lain ya, yang mungkin dalam dunia modern sekarang kita lihat itu semakin banyak dan semakin beragam jenisnya gitu. Nah, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut itu biasanya manusia itu akan mengerahkan segala unit upaya dia untuk mendapatkan, salah satunya yang akan kita bahas ini adalah tentang harta atau unit material yang ingin dia miliki gitu. Nah, apakah kemudian harta ini memiliki definisi atau artinya apa itu yang kemudian disebut oleh harta? Nah, khususnya dalam terminologi Islam, harta sendiri itu memiliki definisi ya, walaupun kemudian harta ini sendiri mungkin juga dimaknai dalam pandangan lain ya, seperti dalam pandangan paham ekonomi lain seperti ekonomi kapitalisme misalkan, atau ekonomi yang umum yang umum kita lihat sekarang gitu. Nah, apa itu harta menurut istilah syar'i? Nah, saya kutip saja ini adalah istilah yang ada di bukunya Rawasqal Ahji ya, Mujam Lugha Al-Fuqaha. Al-malu istilahan kullu ma yumkinul intifa'u bihi mimma abahas syar'ul intifa'a bihi. Apa itu? Yaitu tiap-tiap yang dapat dimanfaatkan dari apa yang dibolehkan oleh syariah untuk memanfaatkannya. Nah, ini definisi harta secara istilah syar'i ya, istilah syariah gitu. Nah, adapun di bukunya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizam Al-Iqtisadi, itu dia juga dijelaskan yang manfaat yang dimaksud dalam istilah tadi itu apa, yaitu al-manfaatu hiya salahiyatu syai' li isbahi hajatil insan. Maksudnya adalah manfaat itu adalah kemampuan dari sesuatu barang itu atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini yang dinamakan dengan manfaat. Oleh sebab itu dari definisi tadi, maka kita itu membahas tentang harta, baik itu harta yang didapat misalkan dengan cara judol kemarin yang kita bahas itu, atau harta yang didapat dengan cara yang lain begitu. Nah, harta tersebut dipandang sebagai harta apabila dia memiliki dua kriteria. Pertama, dia harus ada utility, harus ada manfaat. Nah, manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia dari sisi definisi tadi. Yang kedua, bahwa dalam syariah, maka harta itu harus halal. Nah, jika kemudian dua hal ini tidak didapatkan dalam definisi dalam harta yang kita miliki, definisi ini tidak ada dalam harta yang kita miliki, maka itu disebut dengan harta haram kalau dalam Islam. Simpelnya begitu. Nah, harta haram itu adalah harta yang dia itu diharamkan syariah atas muslim untuk memilikinya dan memanfaatkannya. Nah, ini adalah perkataan Abbas Ahmad Muhammad
Albas ya, di Ahkam Al-Mal Al-Haram. Nah, contoh-contoh harta haram ini itu mungkin sering kita lihat di sekitar kita ya, seperti kasusnya misalkan khamar gitu. Nah, ini contoh bentuk harta haram. Nah, khamar ini bagaimana mengetahui bahwa khamar itu haram? Nah, khamar pun kan sekarang kan ya macam-macam lah nama jenis minumannya kan gitu. Nah, tapi khamar yang kenapa kemudian kita berani mengatakan khamar itu haram? Karena khamar itu disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 219 bahwa mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Nah, pada keduanya itu terdapat dosa besar kata Allah dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini ada di surah Al-Baqarah ayat 219. Nah, khamar itu ada manfaatnya. Nah, khamar yang dibahas tadi karena disinggung oleh itu ada manfaatnya. Tapi itu kemudian diharamkan juga oleh syariah. Nah, lalu kemudian kita juga sering ya sudah jamak diketahui, sudah umum diketahui bahwa kemudian contoh-contoh harta haram yang lain itu seperti misalkan babi. Nah, kalau kita punya babi kita simpan atau babi kita ternakkan atau kemudian babi itu kita jual atau dalam bentuk-bentuk yang lain yang bisa misalkan babi asap begitu atau makanan apa ya, maka itu adalah bagian dari harta yang haram. Maka harta yang haram itu akan mengikuti hukum asal harta itu. Nah, harta yang sifatnya haram maka kepemilikannya mengikutinya, yaitu memilikinya itu juga menjadi haram. Nah, maka jika seorang muslim itu kemudian menguasai peternakan babi, katakanlah ini kan contohnya kan gitu. Apabila seorang muslim tersebut kemudian menguasai peternakan babi, maka dia dianggap tidak memiliki peternakan tersebut, alias ilegal atau kalau dalam pandangan syariah begitu. Jadi kalau punya peternakan babi, karena babi tadi sudah kita bahas bagian dari harta yang haram, maka punya peternakannya tidak dianggap, atau artinya bahwa peternakan itu ilegal dalam artian dia tidak boleh kemudian dikembangkan gitu. Nah, harta itu juga kemudian memiliki konsekuensi bagi orang di luar pemiliknya. Dan artinya bahwa apabila orang lain kemudian berusaha menguasai harta dia atau kemudian berusaha mendapatkan hartanya secara tidak benar begitu, seperti dalam kasus judi online yang beberapa waktu lalu kita bahas, dia kemudian bermain suatu permainan dengan maksud mendapatkan harta orang yang ikut bermain dengan dia itu. Nah, jadi artinya ada yang win, ada yang lose ya begitu, ada yang menang, ada yang kalah. Maka yang seperti itu pun itu kemudian bisa dianggap kriminal, bisa dianggap upaya yang salah terhadap mendapatkan harta, atau mungkin dia mencuri harta orang lain gitu. Nah, juga ada konsekuensi apabila kita misalkan punya harta yang halal, misalnya contohnya sapi. Nah, sapi itu apabila kemudian dia sudah digembalakan secara benar ya, tidak seperti sapi-sapi kalau di Aceh itu kan sepanjang jalan Calang Banda Aceh misalkan sepanjang barat selatan itu kita banyak melihat sapi-sapi ya yang dilepas begitu. Nah, ini bukan dalam kategori itu, karena sapi-sapi itu sering sekali itu ditabrak oleh pengendara lain. Bahkan kami juga saya punya pengalaman pernah menabraknya di kawasan Lamno gitu. Nah, ini perkara lain yang tidak kita bahas dalam hal ganti ini. Tapi apabila ada sapi orang lain karena sebab sesuatu hal, karena sebab orang lain kemudian sapinya mati di dalam wilayah pemeliharaan dia, maka sapi ini juga kemudian wajib diganti. Dan barang-barang lain yang kemudian dipakai tanpa seizinnya atau sudah seizinnya lalu kemudian tidak bisa dikembalikan dalam bentuk yang sama dan tidak ada keridhaan dari pemiliknya, itu mengharuskan seseorang tersebut kemudian juga menggantinya gitu ya. Nah, ini konsekuensi dari harta, pemilik harta dan orang lain yang kemudian bukan bagian dari itu yang mengantarkan harta. Artinya ini melekat gitu. Nah, tapi secara pandangan Islam atau kemudian pandangan
pandangan konvensional tentang ekonomi, begitu, dengan pandangan umum arus utama tentang ekonomi dalam hal ini adalah kapitalisme ya, karena kita di dunia ini ekonom yang sekarang berlaku itu memiliki akar pada kapitalisme gitu. Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaannya, Islam mensyaratkan harta itu wajib memenuhi dua syarat tadi. Ada manfaat, kemudian dia harus halal. Sedangkan kapitalisme itu hanya mensyaratkan harta itu harus satu syarat saja, yaitu memenuhi manfaat atau utility yang kita bahas tadi di awal. Nah, di luar itu tidak dipedulikan dalam kapitalisme. Nah, oleh sebab itu kita lihat khasnya penerapan ekonomi kapitalisme, banyak barang-barang yang kemudian atau harta-harta yang haram atau bagian dari memperoleh harta yang haram itu, atau bisnis kemudian mendatangkan harta yang haram itu boleh. Apa contohnya? Contohnya misalkan minuman keras atau khamar di Indonesia. Apakah itu boleh? Boleh. Kalau punya izin. Kalau punya izin boleh. Kenapa? Nah, itu tadi balik bahwa berarti di Indonesia secara umum sistem yang berlaku itu atau pengaturan ekonominya atau cara memandang harta dari orang-orang di Indonesia atau kemudian katakanlah fundingnya gitu ya, fundingnya Indonesia ini dalam melihat atau dalam menetapkan suatu keputusan terhadap berjalannya ekonomi itu bukan Islam gitu. Landasannya, simpelnya begitu. Ya, orang kan beralasan kan banyak alasan, tapi itu akan kita bahas di tempat lainnya. Tidak memungkinkan kemudian ekonomi syariah diterapkan secara penuh misalkan, karena kita kan heterogen, tidak homogen, bukan orang Islam semua. Nah, ini pembahasan yang lain. Tapi ingin saya katakan bahwa apabila ada orang mengatakan bahwa oh di Indonesia itu kan sudah syariah sistemnya, tidak begitu. Buktinya apa? Bahwa khamar itu boleh atau minuman keras itu masih boleh gitu. Nah, sembari kemudian kita mengupayakan upaya-upaya supaya kemudian pandangan sistem ekonomi ini atau pandangan ekonomi Islam ini bisa berjalan di Indonesia ya, karena itu juga butuh proses. Nah, gitu. Nah, persoalannya kemudian kenapa kapitalisme itu boleh, kenapa di Indonesia itu boleh? Karena yang dilihat itu adalah manfaat, hanya manfaat saja. Artinya kalau dilihat misalkan khamar itu bisa mendatangkan investor, misalnya bisa mendatangkan turis ya, karena di daerah-daerah seperti misalkan di wilayah-wilayah lain, kalau di Aceh nggak boleh. Kalau di Aceh terkhusus ya, ada undang-undang pemerintah Aceh. Nah, kalau di luar misalkan katakanlah di Jakarta atau di Bali, maka itu kan bisa digunakan sebagai produk yang dijual di tempat-tempat publik ya, seperti misalkan bisa di diskotik atau di mall atau di tempat-tempat yang bisa diakses, dan bisa jadi itu juga dibutuhkan oleh wisatawan yang datang, dan ini juga akan mendatangkan keuntungan atau devisa bagi jual beli tersebut. Nah, oleh sebab itu di Islam itu dia punya konsep yang namanya istikhlaf. Apa itu? Yaitu konsep atau satu cara pandang khusus terhadap harta begitu. Nah, konsep ikhtilaf ini memiliki dua prinsip. Yang pertama itu pada dasarnya dalam pandangan orang Islam gitu, bahwa harta itu hakikatnya adalah milik Allah. Nah, meskipun dimiliki oleh seorang individu, tapi pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Nah, kemudian Allah itu telah menjadikan manusia berkuasa atas harta itu. Nah, ini konsep istikhlaf. Nah, Allah berfirman di surah An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atuhum mimma lillahi ladzi atakum. Jadi artinya itu, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikurniakan kepadamu. Nah, dia ada di surah An-Nur ayat 33. Dan juga disinggung lagi oleh Allah di ayat yang lain, misalkan di surah Al-Hadid ayat 7 ya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Nah, ini dari dua prinsip istikhlaf tadi. Nah, makanya istikhlaf ini memiliki konsekuensi atau implikasi. Yang pertama adalah segala pengaturan urusan harta itu, segala tata cara pengurusan harta kita itu harus mengikuti kepada hukum Allah. Nah,
Karena harta itu pada dasarnya adalah milik Allah tadi, kembali lagi ya. Simpelnya begitu ya, simpelnya begitu. Tapi kalau dalam sistem dalam pandangan umum atau ekonomi konvensional tadi, harta itu hanya dipandang semata-mata apabila suatu barang itu memiliki nilai atau memiliki nilai utility ya, dan memiliki manfaat begitu ya. Dia tidak dipandang lagi ada unsur-unsur yang lain, misalkan ada unsur metafisis di luarnya, atau ada unsur-unsur lain di luar kemanfaatan benda tersebut, tidak dipandang. Nah, kalau dalam Islam itu berbeda gitu. Nah, Allah itu telah memberikan amanah harta itu. Nah, maka pengelolaannya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh syara gitu. Kalau kita tadi telah membahas bahwa dalam Islam dikatakan bahwa yang namanya babi itu haram, ya haram gitu. Kalau kemudian dikatakan kepada kita, ini yang menjadi polemik di Aceh ya, apakah bank syariah sekarang itu sudah cukup syariat? Nanti saya akan saya akan membuat satu sesi khusus tentang tentang pembicaraan atau diskusi tentang bank syariah ini, khususnya bank syariah di Aceh nanti, mudah-mudahan. Nah, yang menjadi perdebatan di situ, setelah kemudian bank konvensional itu pergi dari Aceh, apakah kemudian bank-bank syariah ini tidak menerapkan sistem riba gitu? Nah, ini yang jadi persoalan, karena itu di LKS kan begitu kan, bahwa ini upaya terus-menerus gitu. Nah, kenapa? Karena riba itu haram dalam Islam. Sesimpel itu, dan Aceh itu menerapkan syariat Islam. Nah, persoalannya, polemiknya tidak kita bahas gitu kan. Nah, kenapa kemudian terdengar asing? Nah, ini harus kita akui gitu. Harus kita akui bahwa pembicaraan ini atau kemudian perdebatan tentang ini itu selama ini tidak disampaikan di tempat pembelajaran yang umum ya, seperti misalkan di kampus atau di fakultas ekonomi. Kita tidak pernah diajari tentang konsep harta dalam Islam ini secara utuh atau menyeluruh, karena memang secara prinsipnya ekonomi Islam dalam pandangan umum konvensional sekarang itu dianggap adalah perpaduan antara dua bentuk arus utama ekonomi, yaitu pertama adalah ekonomi kapitalisme dan kemudian ekonomi sosialisme. Perpaduan di antara keduanya atau tengah-tengahnya itu biasanya disebut dengan ekonomi syariah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.